Nah, untuk pertanyaan wawancara mengenai penelitian ini, Ustadz. Ya. Pertama, apa yang Ustadz ketahui tentang arti toleransi beragama? Toleransi beragama, sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang. Artinya tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan agama kita kepada agama yang lain, ataupun tidak menghina ya apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang tak seakidah dengan kita. Artinya kita meyakini ada perbedaan itulah yang kodrat yang diberikan oleh Allah. Kemudian menurut Ustadz, bagaimana Islam memandang agama lain? Agama sebenarnya ya itu kan anugerah atau titah dari Allah. Nah, Islam memandang ya kenapa memberikan perintah menghormati antar sesama agama, ya artinya ya akal dan pikiran setiap manusia itu sudah diberikan leluasa untuk memilih mana yang dipilih, apakah agama yang terdahulu atau agama yang dibawa oleh Rasul, dan itu tidak ada paksaan. Dan Islam itu menghargai pilihan orang itu, karena sesungguhnya pertanggungjawaban seorang muslim itu nanti atau seorang manusia yaitu kan tanggung jawab pribadi kepada Tuhannya. Jadi Islam ya memberikan keluasaan, artinya sudah mengutus Rasul, memberikan risalah, menyampaikan risalah. Oh, perkara mereka tidak terima, mana yang benar, mana yang tak benar, itu hak mereka. Jadi di Al-Quran itu kan ada ayat tentang toleransi. Ya. Jadi bisa Ustadz jelaskan sedikit atau yang Ustadz pahami tentang ayat toleransi? Ya, banyak kita dapati Al-Quran membicarakan tentang ya kirana toleransi atau arah mengarahkan kita bertoleransi antar agama. Salah satunya barangkali kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa su'uba wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan manusia itu laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tidak lain tidak bukan lita'aruf, untuk saling kenal, mencintai, mengasihi. Artinya berarti Allah sudah berkehendak menciptakan ya perbedaan dalam makhluknya. Nah, dan perbedaan itu pula kalau kita maknai ya indah. Kalau semua sama kuning, semua sama hidungnya, semua sama, kan nggak indah dalam pandangan mata. Jadi perbedaan itu kalau kita maknai sebagai ya variasi dalam kehidupan maka indah. Nah, selain surah Al-Hujurat bisa kita lihat juga dalam surah Ar-Rum ayat 23. Di sana Allah menjadikan kita berbeda bahasa, berbeda kulit. Dan berbeda bahasa, berbeda kulit itu tidak saling mengejek. Supaya apa? Supaya kehidupan itu nyaman, dan itulah penghargaan kita dan pengakuan kita atas ciptaan Allah. Bukan karena orang yang putih mengejek yang hitam atau sebaliknya, seakan-akan perasaannya yang putih itulah yang paling bagus. Padahal dalam sisi Allah yang paling bagus itu adalah at-taqakum, ketakwaan orang-orang atau hamba Allah itu. Kemudian di Al-Quran itu ada mengajarkan tentang menghormati pemeluk agama lain. Jadi bisa dijelaskan pemahaman Ustadz tentang toleransi ini dalam khususnya toleransi beragama. Ya, dalam konteks kita keindonesiaan, ya toleransi beragama itu adalah salah satu ya program yang dicetuskan oleh Kementerian Agama. Toleransi beragama beberapa tahun yang silam itu banyak pelatihan-pelatihan dilakukan. Nah, dalam konteks Islam memberikan keluasan menghargai ya agama orang lain itu ya ada batasan-batasan, tidak secara serta-merta mengakui dan harus ikut. Yang dipandang Islam itu selagi tidak menyangkut masalah akidah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, itu kan masalah lakum dinukum waliyadin, itu ya agama mereka bagi mereka, agama kita bagi kita. Ya hanya saja kalau masalah akidah kita stop, tapi kalau masalah kemanusiaan, sosial, ya itu adalah sesuatu yang diharuskan. Ya kita memang diwajibkan untuk saling tolong menolong. Seperti itu. Tak ada harus ini orang Islam baru ditolong, orang Kristen nggak boleh. Selagi dia tidak memerangi kita, ya berarti itu saudara kita. Selanjutnya, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap umat dan Muslim menurut pemahaman Ustadz sendiri?
Ya, barangkali Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan yang paling baik, orang yang tertinggi menghargai perbedaan antar umat beragama itu. Itulah contoh teladan kita. Kalau kita ya bisa bersikap seperti Nabi Muhammad, kadang ya udah nyaman kita dunia ini, nggak ada ribut-ributnya lagi. Kita kan terkadang umat Muhammad penatiknya itu yang tinggi, sehingga tidak menghargai. Bahkan Rasul kan ada dulu pernah ya membela di saat gubernurnya Sayyidina Umar diutus masalah tanah dengan orang Quraisy. Begitu sampai surat itu mau digeser, orang Quraisy ini mengirim surat, tapi suratnya hanya satu garis di kertas itu, di garis lurus, dan itulah diberikan kepada gubernur. Begitu dibaca oleh Sayyidina Umar, maka gubernurnya ditegur. Artinya apa? Tegakkan keadilan. Begitulah Nabi Muhammad menegakkan sebuah keadilan, tak pandang bulu Islamkah dia atau tidak Islam, yang penting keadilan itu harus ditegakkan di tengah-tengah umat manusia. Eh, Kemudian kita masuk ke ranah lebih ke masyarakatnya. Ya. Jadi bagaimana hubungan masyarakat Muslim dengan pemeluk agama lain di desa Cianjuanjo Maria? Kalau dalam konteks ya desa kita perkecil kan, artinya kita hilangkan dulu ada isu konflik dulu. Ada konflik antara umat beragama yang salah satu ya lokasinya adalah ya Cianjuanjo, kena persimpangan atau kena berdampingan dengan desa Dangguran. Nah, tapi itu semua dipicu dengan politik. Pada hakikatnya tak ada halangan, tak ada semacam ya perbedaan, tak ada gesekan sedikit pun antar masyarakat yang berpenduduk Kristen dengan umat Islam yang ada di Cianjuanjo. Itu dulu kena digerakkan, musim-musim pemilu biasa digerakkan. Tapi pada hakikatnya tidak ada. Nah, ini kemarin pemilu kita yang belakangan ini, kena penggeraknya tak ada, ya karena udah menyatu dengan yang digerakkan dengan yang akan objek digerak, ya, sehingga isu-isu agama itu hilang, nah, tak ada muncul ke permukaan. Jadi dulu kan pernah ada konflik gitu ya, Ya. di Cianjuanjo ini. Bagaimana masyarakat sekitar menyikapi konflik tersebut? Ya, ramai orang waktu itu, hanya ikut-ikutan sifatnya. Tidak ada semacam pendirian penuh kepada individu itu. Tanggapan masyarakat ketika itu hanya untuk ya apa namanya itu memperkeruh suasana karena ada back di belakang yang menggompori. Tapi pada kenyataan begitu selesai ya antara masyarakat Cianjuanjo dengan orang Dangguran ya seperti biasa kembali. Transaksi selama ini sayuran-sayuran yang ada di sana, sawit-sawit mereka ya tetap ya seperti semula, transaksi seperti semula, nggak ada pengaruh setelah konflik itu. Karena rata-rata yang ramai berkonflik itu ikut di luar kampung Cianjuanjo. Bukan masyarakat Cianjuanjo. Masyarakat Cianjuanjo itu bisa kita katakan kena imbas dari luar, ya dari imbas politik luar. Karena sasarannya ada di Cianjuanjo, maka melintasi dari kampung Cianjuanjo. Namun pada hakikatnya baik Cianjuanjo ataupun Sukamakmur yang terjadi dalam peperangan itu atau dibakar rumah ibadah mereka itu undung-undung tidak berdasarkan ketidaksepakatan masyarakat tentang adanya undung-undungnya, tapi kena faktor politik. Kemudian setelah konflik ini Ustaz, bagaimana cara masyarakat Muslim ini tetap menjaga kerukunan antar umat beragama? Ya pada hakikat nggak ada bahasa setelah konflik. Sebelum konflik dengan sesudah konflik, masyarakat itu pada hakikatnya tetap baik. Begitu terjadi pembakaran, pada malam harinya kami ngopi dengan masyarakat orang Sukamakmur dengan orang Dangguran, kami ngopi di Simpang Amal sana. Kenapa? Pada intinya masyarakat yang ada di sana itu tidak ada ya salah paham tentang perbedaan agama. Mereka hidup rukun, ya berdampingan, saling tolong menolong, gotong royong baik dalam pesta khitan, pesta perkawinan atau gotong royong desa. Mereka tetap sama-sama semua. Ya hanya terjadi pada saat itu kena ya sepercik politik tadi. Jadi memanfaatkan masyarakat yang awam ya sehingga membeludaklah bahasa-bahasa ya bakar-bakar dan segala macam itu. Pada intinya ya masyarakat itu menerima ya dan tidak mempersoalkan agama apakah tetangganya itu atau ya masyarakat di sampingnya. Yang penting tidak memerangi secara pribadi maka seutuhnya bisa aman. Kemudian apakah
Ustadz merasa penting untuk memahami toleransi beragama dari sudut pandang Al-Quran? Ya, pada hakikatnya kalau pendidikan itu perlu, memberikan pendidikan kepada masyarakat itu perlu. Tapi terkadang begini, di saat kita mengangkat bahasa toleransi, banyak orang yang salah menafsirkan seakan-akan Islam ini tidak toleransi. Padahal Islam itu sangat toleransi, paling toleransi Islam. Coba kita lihat, ya kalau orang-orang yang bukan Islam melakukan kesalahan di negara Islam atau di mayoritas Islam itu ya bagus diurus, bagus diayomi. Kalau umat Islam yang melakukan sebuah kesalahan di mayoritas non-Muslim, ya mayoritas non-Muslim di sana, nah itu berita yang kita lihat ya sangat sedih kita melihat diperlakukan. Tapi kalau di Indonesia pada umumnya tidak ada seperti itu. Al-Quran memang ya mengajarkan toleransi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang toleransi, betul. Tapi harus kita lihat sikonnya, masyarakatnya tidak semua sama. Pedesaan dengan perkotaan itu harus manajemennya berbeda untuk menyampaikan ya tentang paham yang moderasi beragama. Karena banyak yang salah paham seakan-akan kenapa harus Islam yang selalu mengalah. Padahal bukan itu hakikatnya, tapi memberikan pengertian apa Islam yang sesungguhnya. Nah, seperti itu. Dari sudut pandang Ustadz, apakah generasi muda di desa Cianjur Meriah memahami pentingnya toleransi antar umat beragama? Bagaimana menurut Ustadz cara terbaik untuk menanamkan nilai toleransi ini? Kalau dalam paham, ya generasi muda kita nggak paham tentang itu. Tapi mereka mengamalkan paham itu. Ya, tentang toleransi mereka tak paham, tapi pengamalan sudah diamalkan. Jauh sebelum ada ya program toleransi itu, masyarakat kita sudah mengamalkan toleransi. Ya buktinya kita tidak pernah ribut dengan orang-orang yang non-Muslim kalau tidak dipicu dengan ya isu-isu politik, ya kita aman semua. Berarti menunjukkan apa? Masyarakat kita itu sudah mengamalkan toleransi sesuai dengan harapan Al-Quran. Hanya kalau kita tanya keilmuan toleransi tentang ya dalam konsep Al-Quran, mereka nggak paham. Tapi pengamalannya iya. Nah, karena ada juga seperti itu. Mereka paham tentang toleransi, tapi pengamalan tak ada. Masyarakat kita pengamalan penuh, pahamnya tak ada. Lebih ke praktek. Ya lebih ke prakteknya yang mereka nampakkan. Saya rasa itu lebih penting untuk apa paham saja tapi tak ada praktek. Kemudian apa harapan Ustadz terhadap hubungan antar umat beragama di desa Cianjur ini untuk ke depan? Ya kita harapkan kalau desa Cianjur untuk ke depan secara ya, wilayah kedesaan, ya pertama ya pembinaan terhadap atau penyuluhan terhadap ya toleransi beragama penting ya karena kita sudah zaman teknologi ya tentunya isu-isu itu banyak yang berkembang. Maka inilah barangkali fungsi ya salah satu penyuluh Kementerian Agama itu untuk membentengi paham-paham ya, tentang toleransi beragama supaya masyarakat itu lebih paham. Kalau yang selama ini praktik mereka sudah praktikkan tentang toleransi tapi secara teori mereka tak paham, ya maka lebih baik dua-dua itu kita padukan kepada masyarakat kita. Tapi jangan memicu konflik baru. Nah, jangan pula nanti ada ya sok-sok pahlawan dia di situ kan karena ingin ya tenar namanya dia libatkan atau menjadikan kambing hitamnya kita di kampung Cianjur. Nah pada intinya pendidikan atau penyuluhan tentang toleransi itu penting ya penting asalkan kita paham karena saya juga sering melakukan penyuluhan itu ya, baik dalam acara khitanan walimahan ya kita sempatkan juga menyampaikan bahwa pentingnya kita ya saling menghargai di antar sesama beragama. Pertanyaan terakhir Ustaz, apakah ada hal lain yang ingin Ustaz sampaikan terkait dengan toleransi? Apakah ada saran, kritik? Ya, cara pun gini, pemerintah secara umum Kabupaten Desa Singkil ya juga jangan lengah dengan hal-hal yang seperti ini. Artinya jangan hanya kesannya nanti di saat mereka melakukan sebuah kesalahan, kalau kita bertindak seakan-akan kita mendiskriminasikan mereka. Nah, tapi kita tegak ya sebagai pemimpin, tegak berdiri di tengah-tengah masyarakat kita, tak pandang bulu agama. Kalau memang itu perbuatannya salah, maka diberikan ya hukuman sesuai dengan aturan perundang-undangan, apapun agamanya. Jadi supaya menjadi pembelajaran bagi setiap manusia yang ada di masyarakat kita itu
bahwa kita menghukum orang itu bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan ya aturan yang ada di negara kita Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih.